Kasus penipuan yang dilakukan agen umroh First Travel telah memakan banyak korban. Kasus yang bergulir sejak tahun 2017 silam hingga kini belum menemukan titik terang bagi para calon jamaah yang menjadi korban. Bahkan para korban terancam tak mendapatkan kembali uang yang telah mereka setor. Hal tersebut lantaran hasil sidang Pengadilan Negeri Depok menyatakan uang hasil lelang aset First Travel akan diserahkan kepada negara. Lantas bagaimana usaha yang dirintis First Travel dari mulai berdiri hingga melakukan penipuan yang mengakibatkan kehancuran usahanya? First Travel didirikan oleh Andika Surahman beserta istrinya Anissa Desvitasari Hasibuan. Sebelum memiliki First Travel, Andika adalah seorang pramuniaga di sebuah gerai minimarket. Sambil melakoni profesinya, Andika juga melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di tahun 2004. Usai menikah, ia selanjutnya menjalani pekerjaan dengan magang di sebuah bank swasta. Tahun 2008, ayah mertuanya yang merupakan pengusaha batubara meninggal dunia sehingga ketika itu Andika harus membiayai keluarga kecilnya beserta mertua dan adik-adiknya. Gaji yang tak seberapa sementara ia harus menghidupi 7 orang keluarga akhirnya membuatnya memutuskan kuliah dan fokus mencari nafkah. Andika mengaku, ketika itu sembari bekerja, ia dan istri menjual apa saja. Mulai dari handphone, burger, spray sampai cetak foto. Namun usahanya tak laku-laku, bahkan modal usaha yang mereka gunakan sampai habis. Tanpa pengalaman, hanya bermodal nekat Andika kemudian membuka usaha travel. Ia membuat izin CV dengan nama First Karya Utama. Guna mendapatkan modal usaha keluarga akhirnya sepakat menggadaikan surat rumah satu-satunya peninggalan ayahnya ke bank. Keduanya lantas memulai usaha dengan modal uang tersebut yakni senilai 50 juta rupiah guna mengurus izin dan juga sewa tempat. Namun usaha itu pun tak berjalan mulus. Pada bulan ke-6, pinjaman bank sulit terbayar. Rumah disita, bank, listrik diputus dan tetangga mulai mencemooh. Ketika itu, uang yang tersisa hanya tinggal 10 juta rupiah. Keduanya lantas berpindah ke rumah petakan. Tak menyerah, keduanya kembali door to door menawarkan jasa travel. Dalam kurun waktu tahun 2009 sampai tahun 2010 usaha keduanya hanya mendapat sekitar 5 konsumen. Usaha Andika kemudian mengalami titik balik usai dirinya mengikuti pameran travel gratis dan memutuskan menawarkan paket umroh. Meski ketika itu ia justru mendapat konsumen untuk wisata ke Lombok, tapi dari situ usahanya menyebar dari mulut ke mulut. Ia pun kemudian mendapat permintaan dari 127 pegawai Bank Indonesia dan 50 pegawai Pertamina. Setelah malang melintang di dunia travel umroh, pada Juli tahun 2017 First Travel dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi. Penghentian kegiatan usaha tersebut dilakukan karena dalam menawarkan produknya aktivitas tersebut tidak memiliki izin usaha dan berpotensi merugikan masyarakat. Saat itu, First Travel diminta menghentikan penawaran perjalanan umroh promo yang dipatok sebesar 14,3 juta rupiah. First Travel kala itu juga telah membuat pernyataan menghentikan pendaftaran jemaah umroh baru untuk program promo dan berjanji akan memberangkatkan jemaah usai musim haji yakni bulan November dan 2017 masing-masing sebanyak 5.000 sampai 7.000 jemaah per bulan. Total kasus calon jemaah umroh yang gagal diberangkatkan ke Tanah Suci adalah sebanyak 63.000 orang jemaah. Adapun kerugian mencapai 905,33 miliar rupiah. Guna menarik calon jemaah First Travel, memberikan harga promo umroh sebesar 14,3 juta rupiah, strategi pemasarannya pun dilakukan dengan membuka cabang di beberapa daerah sejak tahun 2015. Akibat penipuan yang telah dilakukan, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun kepada Direktur Utama First Travel Andika Surahman. Sedangkan istri Andika, Anissa Hasibuan, dijatuhi hukuman penjara 18 tahun.
keduanya juga diharuskan membayar denda sebesar 10 miliar rupiah. Sementara Direktur Keuangan sekaligus Komisaris First Travel Siti Nuraida Hasibuan dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah.